أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Surat Al-Baqarah surat nomor 2 ayat 190. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Biaunillah biidnillah biridhoillah. Pada pagi yang cerah ini BCA di Kota Baru, Ndriyorejo, Gresik, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi untuk berhakko tilawati, yaitu membaca Al-Quran dengan bacaan yang semestinya. Baik itu kita belajar membacanya dengan tartil, kemudian belajar pula untuk memahami maknanya, dan belajar pula untuk mengamalkannya dan mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan hakko tilawatih ini akan memunculkan yaitu hakko tukotih, yaitu beriman dan bertakwa kepada Allah dengan iman dan takwa yang sesungguhnya, dan kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa berhakko jihadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima segala amal baik kita. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah mengampunkan segala kesalahan-kesalahan yang kita perbuat dan menggantinya dengan perbuatan-perbuatan yang lebih baik lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika min corona wa na'udzubika minal kafirin wa na'udzubika minad dzalimin wa na'udzubika minal fasikin wa na'udzubika minal musyrikin. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Amin ya Rabbal Alamin. Termasuk amal yang utama adalah STW. Jadi, apa itu STW? Yaitu sholat tepat waktu. Apabila waktu sholat sudah hadir, maka mari kita laksanakan sholat itu
dengan baik, dengan khusyuk, dengan konsentrasi, ya, memenuhi syarat dan rukun-rukun sholat, serta kita laksanakan sholat daim, ya, sholat setia. Mudah-mudahan dengan sholat yang kita lakukan dan ngaji Haqqotilawatih ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghindarkan yaitu segala perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Apabila kita terhindar dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar, maka kita menjadi orang-orang yang beriman dan takwa, ya. Dilihat sholat harus dijaga, ya, sholat 5 waktu yang wajib harus kita jaga, kemudian juga sholat rawatib dan sholat sunnah yang lainnya. Misalnya di surat Al-Baqarah 238 atau di surat Al-Baqarah ayat 45, 46, dan juga termasuk surat Al-Ankabut ayat 45. Yang kedua adalah birrul walidain atau disingkat dengan BW. Ini juga termasuk amal yang utama, ya, yaitu berbuat baik kepada ayah dan ibu kita. Jadi pada zaman dahulu, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada seseorang itu datang kepada Rasulullah, kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, dia akan pergi jihad fisabilillah. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah engkau masih mempunyai ayah dan ibu? Maka dia menjawab dia masih punya. Maka jihadmu adalah berbuat baik kepada ayah dan ibumu. Jadi makanya mari kita lakukan, ya, sholat tepat waktu, dan juga kita berbuat birrul walidain, berbuat baik kepada ayah ibu, ya, kita berbuat baik kepada bapak dan ibu guru-guru kita, ya, termasuk berbuat baik kepada istri, suami, dan anak-anak cucu kita, ya. Jadi birrul semuanya, ya. Jadi birrul itu artinya berbuat baik. Kemudian yang ketiga, amal yang utama itu adalah jihad fi sabilillah, ya. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan berjihad di jalan Allah? Jadi karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajari umat Islam ini adalah umat yang terbaik. Jadi harus punya jati diri, ya. Tunjukkan bahwa kita ini adalah umat Nabi Muhammad yang terbaik, ya. Punya nabinya nabi yang terbaik, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelahirannya ini membawa rahmatan lil alamin. Rasulullah itu imamul anbiya wal mursali. Dengan mencintai Rasulullah, ya, kita belajar akhlak-akhlak mulia dari Rasulullah, ya. Ada sidik, ada amanah, ada fatonah, ada tablik. Nah, sifat-sifat mulia itu dengan harapan kita menjadi orang-orang yang soleh dan solihah. Amin, amin, ya robbal alamin. Mudah-mudahan diri kita, keluarga besar kita, serta umat ini akan terbimbing, ya, menjadi pecinta-pecinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Bisa dilihat dalam surat Al-Baqarah ayat 129, ya.
Bisa dilihat lagi dalam surat Ali Imran ayat 31. Bisa dilihat lagi pada surat At-Taubah ayat 128 dan 129. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Mudah-mudahan kita menjadi umat Nabi Muhammad yang terbaik, sehingga nanti mudah-mudahan kita beserta keluarga besar kita serta kaum muslimin, kaum muslimat bisa berkumpul di surga Aden. Surat 40 Ghafir ayat 8 sampai 9. Amin amin ya rabbal alamin. Surat Al-Baqarah ayat 190, ayat ini adalah ayat Madaniyah yang termasuk ayat-ayat pertama yang memerintahkan kaum muslimin untuk memerangi orang-orang musyrik. Apabila kaum muslimin mendapat serangan yang mendadak, meskipun serangan itu terjadi pada bulan-bulan haram, yaitu pada bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram, seperti dijelaskan pada ayat-ayat yang lalu. Jadi Allah sudah melarang ya, di bulan-bulan haram itu tidak boleh menumpahkan darah, tapi yang namanya orang-orang kufur, orang-orang dolim, orang-orang fasik, orang-orang musyrik gak peduli, gak tahu bulan itu bulan haram, juga gak ngerti. Akhirnya dia berbuat semaunya, melampaui batas. Nah itu dosanya besar ya, dilarang berperang kok malah memerangi ya. Pada zaman jahiliyah bulan-bulan tersebut dianggap bulan larangan berperang. Larangan itu oleh Islam diakui, tetapi karena orang-orang musyrik melanggarnya terlebih dahulu, maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kaum muslimin membalas serangan mereka loh. Hal-hal yang dilarang ya, Dek. Tapi karena orang-orang musyrik itu enggak tahu diri ya, akhirnya mengacak-acak ya, melampaui batas, sehingga mereka semua akan mendapatkan kemurkaan dari Allah dan juga dibenci oleh Rasulullah. Dilarang berperang kok malah berperang. Itu namanya orang yang beling ya, Dek. Orang yang tidak tahu diri ya. Sebelum hijrah tidak ada ayat yang membolehkan kaum muslimin melakukan peperangan. Di kalangan mufasir pun tidak ada perselisihan pendapat bahwa peperangan itu dilarang dalam agama Islam pada masa itu. Ayat ini sampai dengan ayat 194, jadi surat Al-Baqarah tadi ayat 190 sampai nanti ayat 194 di surat Al-Baqarah ini diturunkan pada waktu diadakan perdamaian Hudaybiyah, yaitu perjanjian damai antara kaum musyrikin Mekah dan umat Islam dari Madinah. Perjanjian itu diadakan di salah satu tempat di jalan antara Jeddah dengan Mekah. Dahulu yang dinamakan Hudaybiyah ialah sumur atau mata air yang terdapat di tempat itu. Peristiwa itu terjadi pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-6 Hijriyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, dengan para sahabat-sahabatnya meninggalkan Madinah
menuju Mekah untuk mengerjakan umroh. Setelah rombongan itu sampai di Hudaybiyah, mereka dihalangi oleh orang-orang musyrik dan tidak boleh masuk ke kota Makkatul Mukarramah, sehingga rombongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terpaksa berada di Hudaybiyah sampai 1 bulan lamanya. Akhirnya diadakan perjanjian damai yang isinya antara lain sebagai berikut. A. Rombongan Rasulullah SAW harus pulang kembali ke Madinah pada tahun itu. B. Pada tahun berikutnya, yaitu tahun ke-7 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya diperkenankan memasuki kota Mekah untuk mengerjakan umroh. C. Di antara kaum musyrikin dan muslimin tidak akan ada peperangan selama 10 tahun. Pada tahun berikutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat kembali ke Mekah dengan rombongannya untuk mengerjakan umroh yang lazim disebut umroh qadha, karena pada tahun sebelumnya mereka tidak berhasil melakukannya. Pada waktu itu kaum muslimin khawatir kalau kaum musyrikin melanggar janji perdamaian tersebut, sedang kaum muslimin tidak senang berperang di tanah haram atau kota suci Makkatul Mukarramah, apalagi di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram yang biasa disebut bulan-bulan haram. Karena keadaan dan peristiwa yang demikian itulah maka ayat-ayat tersebut diturunkan. Dalam ayat 190 surat Al-Baqarah ini, Allah memerintahkan agar kaum muslimin memerangi kaum musyrik yang memerangi mereka. Peperangan itu hendaklah bertujuan fisabilillah, untuk meninggikan kalimah Allah dan menegakkan agamanya. Perang yang dimaksud fisabilillah adalah sebagaimana yang diterangkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Abi Musa qala Ja'a rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, faqala ar-rajulu yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu riya'an fa ayyu dzalika fi sabilillahi qala man qatala litakuna kalimatullahi qala man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fa huwa fi sabilillah. Dari Abu Musa al-Asy'ari bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang berperang karena keberaniannya dan yang berperang karena sakit hati, atau yang berperang karena ingin mendapat pujian saja. Manakah di antara mereka itu yang berperang di jalan Allah? Rasulullah SAW menjawab, orang yang berperang untuk meninggikan kalimah Allah, maka berperangnya itu fisabilillah. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, dan ini adalah lafadz dari Imam Bukhari. Dalam perang suci ini, orang mukmin dilarang melanggar berbagai ketentuan seperti membunuh anak-anak, orang lemah yang tidak berdaya, orang yang telah sangat tua, wanita-wanita yang tidak ikut berperang, orang yang telah menyerah kalah, dan para pendeta, karena Allah tidak menyukai
orang-orang yang melampaui batas. Jadi ini kisah-kisah ya Dek, kisah-kisah umat terdahulu, karena di Al-Quran ini isinya yang paling besar itu tentang kisah-kisah umat-umat terdahulu ya Dek. Jadi tentang akidah ada ya, tentang akidah yang benar, tentang syariah, tentang ibadah, tentang muamalah ya, tentang kisah-kisah dan ilmu-ilmu, semuanya ada di dalam kitab suci Al-Quran. Maka barang siapa yang ingin selamat dunia akhirat dan terhindar dari api neraka, maka hendaklah ia berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan ngaji kita berhakko tilawati, dengan berhakko tukoti dan berhakko jihadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita mempunyai sifat kasih dan sayang. Jadi janganlah kita ini suka melampaui batas, suka perang, suka membunuh ya, itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mari kita untuk menghindarkan ya Dek pertumpahan darah di bumi, usahakanlah kita untuk berdamai ya, ada musyawarah, ada perdamaian, ada perjanjian dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai kita ini hidup ini saling menumpahkan darah. Allah tidak suka terhadap orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi makanya ya, mudah-mudahan ya kita umat Islam ini terhindar dari perilaku-perilaku yang jahat ya Dek, yang namanya perilaku su'ul khotimah tadi loh Dek. Makanya kalau kita terhindar dari sifat-sifat kekafiran, sifat-sifat kedoliman, sifat-sifat kefasikan, sifat-sifat kemusyrikan, maka kita akan mempunyai sifat yang namanya kasih dan sayang ya. Kita kasih kepada umat manusia, sesama manusia ya Dek. Kita kasih kepada umat jin, kita kasih kepada umat binatang, kita kasih kepada umat tetumbuhan, sehingga keberadaan kita ini mengikuti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di surat 21 surat Al-Anbiya ayat 107, yaitu wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita, langkah-langkah kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang soleh dan solihah. Amin amin ya robbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin amin ya robbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.